Hai Nunudes, menjawab request dari teman-teman yang ngotot banget, gue akan mengulas rekomendasi anime slice of life terbaik yang pernah ada. Slice of life itu artinya potongan kehidupan, menceritakan kehidupan sehari-hari si karakter utama. Jadi biasanya nggak fokus ke satu titik saja. Misalnya selain bersekolah, diperlihatkan juga kehidupannya di rumah. Meski terdengar realistis, slice of life nggak harus sesuai kehidupan ini. Digabungkan dengan genre lain pun jadi. Enaknya nonton anime genre ini adalah pembawaan cerita yang sederhana, bisa melihat banyak hal yang terjadi dan tak membosankan. Nah, gue sudah rangkum nih 30 rekomendasi anime slice of life terbaik versi Nunu Scarlet. Kobayashi-san Chino My Dragon. Kita mulai dengan kehidupan seorang maid. Di sini menceritakan keseharian seorang maid dalam melayani tuannya. Dibumbui juga dengan dunia kerja sama majikan dan memiliki unsur supernatural. Kobayashi merupakan seorang pekerja kantoran biasa. Suatu hari dia bertemu dan menolong seekor naga raksasa yang ternyata juga bisa berubah menjadi manusia. Dia bernama Toru dan mulai saat itu mereka hidup bersama. Kobayashi sebagai majikan dan Toru sebagai pelayan alias maido. Kokoro Connect. Anime ini kental dengan yang namanya kehidupan sekolah. Tidak hanya fokus itu saja, sesekali memperlihatkan kehidupan di luar sekolah. Anime ini juga dibumbui dengan sedikit supernatural, dan satu hal yang sangat berbeda dari anime ini adalah cerita cinta segi-segi yang luar biasa. Kisahnya tentang klub penelitian budaya di SMA Yamaboshi yang beranggotakan 5 orang. Tiba-tiba di suatu hari yang damai, mereka terlibat siklus supernatural di mana jiwa raga mereka saling tertukar, dan itu hanya awalnya saja. Makin kesini makin gawat. Just Because. Kali ini tidak ada supernaturalnya, hanya drama romance anak sekolahan pada umumnya. Tapi ceritanya cukup bagus dan slice of life-nya terasa banget. Kehidupan sekolahnya ada, di luar sekolahnya ada, dan romance-nya dramatis banget. Di sini ada banyak karakter, ada yang berusaha menghidupkan klubnya, sang heroin kita bernama Mio Natsume, si adik kelas, dan karakter utama kita yang baru pindah sekolah bernama Eita Izumi. Di masa-masa dekat dengan kelulusan, mereka saling bertemu dan terlibat hubungan yang agak rumit. Kurage Hime. Buat yang penasaran seperti apa sih kehidupan seorang otaku wanita, anime ini mungkin cocok untuk kalian. Tapi yang dibahas di sini bukan otaku ibu, tetapi otaku ubur-ubur. Kurashita Tsukimi merupakan wanita yang sangat suka dengan ubur-ubur. Seperti otaku pada umumnya, kehidupannya antisosial banget. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Kobuchi Kuranosuke. Bukan pria yang sempurna sih, tapi cukup tampan dengan hobi yang gila. Keduanya bertemu dan saling mengubah hidup masing-masing. Selain itu, romance anime ini juga cukup menantang karena ada sedikit aksi rebutan heroin di sini. Gin no Saji. Anime ini bertemakan keseharian dalam belajar dan menerapkan ilmu pertanian dan peternakan. Dunia sekolahnya ada, dunia magang atau kerjanya juga seru. Pembawaan anime ini santai, tema persahabatannya juga bagus banget. Ceritanya tentang Yugo Hachiken yang bersekolah di SMA Pertanian Oesu. Di sana dia juga bertemu dengan Aki Mikage, wanita yang ahli memelihara dan menunggangi kuda. Awalnya Yugo bersekolah di sana hanya ingin jauh dari rumah. Namun akhirnya dia berubah menjadi pribadi yang lebih baik berkat teman-temannya. Tamako Market. Sebuah anime memiliki grafis moe-moe karya Kyoto Animation. Ceritanya ringan, karakter utamanya seorang wanita muda yang kawaii banget dan lugu bernama Tamako Kita Shirakawa. Dia anak dari pemilik toko mochi. Suatu hari dia bertemu dengan Dera, seekor burung yang bisa berbicara. Katanya Dera berasal dari negeri yang jauh dan bertugas untuk mencari mempelai untuk tuannya. Ceritanya enak diikuti dan kisah romesnya juga ada.
Natsume Yujincho. Gue sarankan nih anime yang suka tema yokai atau monster yang kental dengan budaya Jepang. Hal yang gue suka adalah setiap episode pembahasannya beda-beda dan ada karakter barunya. Ceritanya tentang Natsume Takashi yang mampu melihat roh atau yokai turunan dari kekuatan neneknya Reiko. Setelah neneknya mati, Yujincho atau buku persahabatan diberikan pada Natsume. Di buku tersebut ada banyak nama yokai yang tertulis di sana. Nah, tugasnya Natsume adalah untuk membebaskan yokai yang tertulis di Yujincho. Hanasaku Iroha. Buat yang suka anime yang banyak wanita cantiknya yang menceritakan tentang seperti apa kehidupan sehari-hari bekerja sebagai pegawai penginapan, anime ini gua rekomendasikan banget. Ceritanya tentang Matsumae Ohana yang diminta ibunya untuk tinggal di Kisuiso, penginapan milik neneknya. Penginapan tersebut juga memiliki pemandian air panas dan terletak di Yunosagi. Bukan hanya pindah saja, namun di sana Ohana juga disuruh bekerja sebagai pegawai. Nah, awalnya dia merasa tak cocok dengan suasana penginapan ini, tapi makin kesini dia semakin beradaptasi dan menyukainya. Otaku no koi wa musukashi. Anime ini menceritakan tentang kehidupan sehari-hari pasangan otaku dewasa. Mulai saat mereka ada di rumah sampai ke kantor pun semuanya diceritakan. Oh, tentu saja termasuk saat mereka melakukan kegiatan otaku mereka. Ceritanya tentang kisah cinta yang rumit antara Narumi Momose, otaku fujoshi atau wanita yang suka yaoi, dan Hirotaka Fuji, otaku game yang tampan. Tidak hanya mereka berdua, kehadiran teman-temannya lain juga menambah seru anime ini. Usagi Drop. Buat yang mencari seperti apa kehidupan sehari-hari kisah ayah dan anak walau nggak sedarah, anime ini cocok banget. Ceritanya tentang Daikichi Kawachi yang hadir ke pemakaman kakeknya dan bertemu dengan Rin Kaga. Dia adalah putri tak sah dari kakeknya. Nah, ini yang menjadi misteri karena tak ada yang merawat Rin akibat statusnya Daikichi yang baik hati kemudian mau merawat Rin seperti anaknya. Ya, meski bertema keluarga banget, tapi ending manga Usagi Drop ternyata cukup mengejutkan. Non Biori. Ya, mungkin buat kalian pecinta loli udah pada tahu nih anime. Ceritanya tentang keseharian para loli yang hidup damai di desa. Mereka bersekolah, main bareng, dan lain sebagainya. Ichijo Hotaru, murid SD yang baru saja pindah ke desa, ikut orang tuanya dari Tokyo. Dia harus bisa beradaptasi dengan desa tersebut, termasuk sekolahnya yang baru di mana siswanya sedikit dan bercampur antara SD dan SMP. Satu hal yang gue suka, anime ini santai banget karena latarnya di desa yang hijau nan asri. Desa Jepang mah beda bro sama desa sini. Working. Salah satu anime slice of life komedi terbaik yang pernah ada. Di sini kalian bisa melihat seperti apa kehidupan bekerja di sebuah restoran dan kehidupan pribadi sang karakter utama di rumah. Lucunya, semua karakter di sini nggak waras. Ceritanya tentang Sota Takanashi yang bekerja paruh waktu di sebuah restoran keluarga bernama Wagenaria. Di sana dia bertemu dengan banyak orang aneh, baik pekerja maupun manajernya atau dirinya sendiri juga cukup aneh sih. Seperti loli abadi Popura Taneshima, si anti pria Mahiru Inami, dan masih banyak lainnya. Tapi jangan kaget karena di satu seri karakternya beda tapi tetap restoran Wagenaria, beda cabang. Karakaijo no Takagi-san.
Mungkin di antara kalian ada yang lagi ingin mengingat kisah romansa pas SMP tempo dulu. Ya kalau itu indah sih, maka tonton anime ini. Berkisah tentang Nishikata, anak laki-laki yang selalu merasa dirinya dilecehkan oleh Takagi, teman sekelas yang jahil banget pada dirinya. Untuk bisa menghindari dan membalas perlakuan Takagi, Nishikata melakukan cara apapun itu. Namun ujung-ujungnya Takagi-san yang menang. Kalau kalian gemes sama pasangan ini, mungkin bisa melirik manga spin-off-nya yang menceritakan tentang mereka yang sudah menikah dan punya anak. Violet Evergarden, anime drama fantasi yang grafisnya bagus banget. Anime ini drama banget, jadi emosi kalian akan kocar-kacir saat menonton. Violet Evergarden merupakan mantan prajurit perang yang membagi benua menjadi dua sisi, yaitu selatan dan utara. 4 tahun setelah perang, Violet meninggalkan medan perang dan bekerja sebagai pelayan kantor layanan pos khusus. Dia sangat tersentuh akan pekerjaan Auto Memories Dolls menjadikan kata-kata dari perasaan yang dirasakan. Di sisi lain, Violet juga memiliki masa lalu dengan kehadiran orang yang paling dia cintai yang cukup menyedihkan. Oregairu. Selanjutnya ada drama romance sekolahan dengan karakter utama anti percintaan. Cerita anime ini udah tamat di 3 season, jadi jangan khawatir akan digantung. Ceritanya tentang Hachiman Hikigaya, seorang pemuda yang memiliki kisah percintaan yang memilukan pas SMP. Sejak saat itu dia tak mau berurusan lagi dengan cinta. Tapi pandangannya perlahan berubah ketika dia bertemu dengan Yukino Steyukino dalam suatu klub relawan. Di sana dia juga bertemu dengan Yui Gahama. Jadi akan ada triangle love di anime ini. Sakura Sono Pet Nakanojo, sebuah cerita masa remaja yang penuh dengan motivasi, hiburan, dan keanehan. Hal yang gue suka adalah heroinnya. Dia sangat polos, pakai baju aja nggak bisa sendirian. Berlatarkan di sebuah asrama untuk siswa-siswi bermasalah bernama Sakura Sou. Sorata Kanda dikirim ke asrama ini karena melanggar peraturan dan bertemu dengan Mashiro Shina, heroin polos kita. Dia mengurus Shina atas permintaan Chihiro Sensei. Meski Shina terlihat sangat nggak berguna, aslinya dia ini orang hebat. Sejak saat itu kehidupan Sorata yang biasa aja berubah akibat penghuni Sakura Sou yang aneh semua. New Game. Gue rekomendasikan banget untuk kalian yang suka dengan loli atau waifu kawaii yang bekerja di dunia profesional. Berkisah tentang Suzukaze Aoba, lulusan SMA yang bekerja di sebuah perusahaan game bernama Eagle Jam. Dia bergabung bukan sekedar mencari uang saja, namun karena dia juga menyukai game. Di perusahaan yang sama dia memiliki senior yang membuat dia menyukai game. Anime ini isinya cewek semua, jadi kalau mengharap romans sih nggak ada, adanya Yuri. Saekano, anime yang berwarnakan kehidupan remaja di sebuah sekolah, tepatnya di sebuah klub untuk mencapai impian mereka sembari dibumbui cerita romansa. Ceritanya tentang Akito Moya tergabung dalam klub dengan tujuan utama untuk menciptakan sebuah game galge atau simulator percintaan. Dia merekrut Sawamura Spencer Eriri sebagai ilustrator dan skenarionya oleh Kasumi Gaoka Utaha Senpai. Kemudian ada Kato Megumi sebagai heroin atau pemeran utama dalam game itu. Dokyo Ninwa Hisa Tokidoki Atama no Ue. Nah, yang satu ini adalah anime slice of life murni yang menceritakan keseharian karakter utama kita. Uniknya kalian bisa melihat seperti apa pikiran seekor kucing. Ya, walau ini hanya karangan sih. Ceritanya tentang Subaru Mikazuki. Dia adalah seorang novelis yang antisosial. Suatu hari dia bertemu dengan Haru, seekor kucing yang akhirnya dia pelihara di rumah. Selain hari-hari Subaru yang semakin penuh warna karena kehadiran Haru, dia juga banyak mendapat inspirasi sebagai novelis ketika memperhatikan si Haru.
Tada-kun wa koi wo shinai. Sebuah anime drama romance tentang kisah cinta pria Jepang dan gadis Eropa. Tada Mitsuyoshi dikenal sebagai siswa yang tak pernah mengenal cinta. Namun semua itu berubah ketika kehadiran Teresa Wagner, siswi pindahan dari Luxembourg. Awal pertemuan mereka sangat mainstream. Saat itu Teresa tersesat kemudian ditolong oleh Tada. Tahu-taunya ternyata mereka satu sekolah. Selain itu ada satu pasangan yang bikin gue suka sama anime ini, yaitu Hajime dan Hinako. Hinako terlihat culun tapi aslinya dia artis. Suka pada Hajime tapi Hajime sukanya dia versi artis. Anohana. Anime dengan ending tersedih di daftar kali ini memperlihatkan kalian seperti apa kalau dihantui arwah penasaran dan terpuruk akan kesalahan di masa lalu. Jin Tayadomi, seorang remaja yang menjauh dari teman dan masyarakat. Dia menyalahkan diri atas kematian teman masa kecilnya Meiko Honma atau Menma. Namun ketika dia remaja, roh Menma muncul di depannya. Perlahan berubah, dia tahu itu bukan hanya ilusi penyesalan belaka. Untuk mewujudkan keinginan terakhir Menma, dia mulai menjalin hubungan dengan teman-teman masa kecilnya. Kakushigoto. Kisah keseharian seorang komikus yang memiliki seorang putri yang baik hati. Kakushigoto adalah seorang komikus. Dia menggambar manga yang agak menyeleneh tapi bukan hentai. Karena itulah dia tak mau putrinya Himegoto tahu pekerjaannya itu. Setiap hari dia berbohong kalau dirinya pergi ke kantor untuk bekerja. Aslinya mah pergi ngegambar. Meski begitu dia sangat menyayangi putrinya. Akankah Hime mengetahui pekerjaan bapaknya? Simak animenya. Uchouten Kasoku. Anime terunik di daftar kali ini. Kalian bisa melihat seperti apa pergerakan supernatural budaya yang ada di Jepang. Grafisnya juga gue suka banget. Ceritanya tentang Shimogamo Yasaburo. Dia adalah seekor tanuki, putra ketiga dari Shimogamo yang menetap di Kyoto. Jadi Tengu penguasa langit dan tanuki penjelajah darat hidup berdampingan dengan manusia. Tetapi kehidupan damai tanuki terancam ketika kelompok yang dikenal sebagai Klub Jumat membunuh kepala tanuki yang juga merupakan ayah Yasaburo. Inilah yang menjadi masa lalu kelam karakter utama yang akan terungkap. Saikikusu no Sainan. Anime paling lucu di daftar kali ini. Slice of life-nya terasa menceritakan seluruh kehidupan sehari-hari sang karakter utama. Lebih menariknya lagi, karakter utamanya overpower, komedinya juga overpower. Ceritanya tentang keseharian Kusuo Saiki, pemuda yang memiliki kekuatan esper tiada tara. Dia ingin menjalani kehidupan sekolah dan sehari-harinya dengan damai. Tapi teman-temannya tak mengizinkan itu. Seperti Sun Kaido yang Chunibyo habis, Riki Nendo dengan ketololan luar biasa, atau Kokomi Teruhashi dengan kecantikan yang membuat alam semesta bergetar. Mahotsukai no Yome. Anime ini bertema fantasi sihir dan drama. Jadi anime ini tuh akan menggiring emosi kalian lebih dalam. Ya walau ada komedi sesekali. Berkisah tentang Hattori Chise, seorang budak yang akan dilelang. Selama ini dia hidup dalam kekerasan. Ya kalian tahulah kehidupan seorang budak. Namun ketika pelelangan dirinya, ada seorang penyihir misterius yang mau membelinya bernama Elias Ainsworth. Dia berkata Chise akan menjadi istrinya kelak dan dimulailah kehidupan baru Hattori Chise bersama penyihir berkepala binatang yang baik hati itu. Kemono no Soja, Erin.
Anime lawas tapi ceritanya bagus banget kalau bagi gua. Fantasinya liar karena ada binatang besarnya, dan ya seperti abad-abad masa lalu yang menarik. Ceritanya berlatarkan di tanah luas yang sedang terjadi konflik perang saudara. Di suatu desa hiduplah seorang ibu dan anaknya bernama Erin. Tapi suatu hari terjadi insiden di mana ibu Erin dihukum dan kekuasaan desa melemah. Dengan putus asa, Erin terjatuh ke sungai, terseret arus dan menyelamatkan diri. Dia kemudian memulai petualangan sendiri dan mencari tahu kebenaran antara manusia dan binatang. Nodame Cantabile. Drama romantik musikal yang bagus. Secara progres, anime ini enak banget diikuti. Cerita anime ini berada di dunia musik dan kalian akan tahu seperti apa merintis karir musik mulai dari nol. Tidak hanya tentang musik saja, kisah romansnya juga nggak biasa. Shinichi Chiaki merupakan pelajar berbakat di Akademi Musik Momogaoka dan memiliki mimpi untuk menjadi konduktor orkestra profesional. Suatu hari dia bertemu dengan Megumi Noda, mahasiswi yang memiliki permainan piano dan sifat tak biasa. Mereka kemudian bertemu, menjalin hubungan, dan suatu saat mereka akan dihadapkan pilihan sulit, pilih cinta atau karir. Koi wa ame agari no yoni. Cerita romance di anime ini unik banget dan jarang ditemukan, yaitu yang muda suka dengan yang tua. Ya meski begitu, gue pikir romance bukan hal yang mau ditonjolkan di anime ini. Ceritanya tentang Akira Tachibana, 17 tahun, seorang pelajar yang dulunya anggota klub lari, kini bekerja di suatu restoran. Ternyata dia menyukai manajernya yang sudah bercerai, punya anak, dan berumur 45 tahun bernama Masami Kondo. Tapi tak mudah untuk menyatakan cinta pada seseorang. Nah, dimulailah kehidupan Akira yang semakin hari semakin dekat dengan Pak Manajer. BTW live actionnya bagus banget. Arte. Gue suka latar waktu dan tempat anime ini di Eropa zaman pertengahan, di mana menceritakan tentang dunia seni gambar, menceritakan tentang Arte yang lahir sebagai bangsawan di Florence, Italia sekitar abad 16-an. Pada saat itu seniman seorang wanita dianggap rendah dan tak akan bisa, tapi Arte sangat ingin menjadi seorang seniman. Karena itulah dia meninggalkan kehidupan bangsawannya dan melamar magang di studio yang ada, tapi semua menolak kecuali satu orang, yaitu Leo. Clannad. Nah, mungkin kalian udah pada kenal dengan anime ini. Slice of life-nya kompleks banget. Ada masa sekolah, masa udah nikah, masa punya anak, sampai masa tersulit dalam hidup pun ada di sini. Berkisah tentang Tomoya Okazaki, pemuda yang tak suka pada dirinya sendiri. Pokoknya hidupnya nggak berwarna. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Nagisa Furukawa, seorang gadis lugu yang mengidap fisik lemah. Pertemuan Tomoya dengan Nagisa perlahan mengubah hidup mereka. Anime ini juga menjadi salah satu anime tersedih sepanjang sejarah. Jadi siapkan tisu sebelum menonton. Sekian rekomendasi dari gue, dan semoga dengan menonton anime ini kalian akan sadar kalau kehidupan kalian tuh nggak seenak di anime. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Salam Anime Lovers Indonesia.